Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Rahma dengan NIM 860307618 dari Prodi PGSB berasal dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas 3 aspek, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini adalah pilar utama atau trilogi filsafat ilmu. Tanpa salah satunya, sebuah pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu yang utuh. Langsung saja, yaitu penjelasan tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan apa yang ada. Jika kita ibaratkan, ilmu pengetahuan adalah sebuah bangunan, maka ontologi adalah pondasi yang menentukan bahan apa yang akan digunakan untuk membangunnya. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang ontologi, kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu objek yang dikaji, dan yang kedua yaitu dari hakikat realitas. Nah, peran ontologi dalam pengembangan ilmu. Mengapa ilmuwan perlu memikirkan ontologi? Yang pertama, yaitu menentukan batasan ilmu. Dan yang kedua, yaitu mengasumsikan adanya keteraturan. Dan yang ketiga, yaitu landasan klasifikasi. Nah, kesimpulannya, ontologi adalah cara kita mendefinisikan isi dunia yang ingin kita teliti. Sebelum kita memulai menghitung atau bereksperimen, kita harus sepakat dulu tentang apa dan sebenarnya benda yang sedang kita hitung tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan tentang epistemologi. Jika ontologi bertanya tentang apa itu ada, maka epistemologi adalah cabang yang bertanya bagaimana kita bisa tahu. Nah, fokus utama epistemologi dalam filsafat ilmu, epistemologi berfungsi sebagai hakim yang menentukan apakah sebuah pernyataan bisa dianggap sebagai kebenaran ilmiah atau sekedar opini. Ada 4 pertanyaan besar yang dijawab. Yang pertama yaitu asal-usul, dari mana pengetahuan itu datang. Yang kedua yaitu sifat, apakah hakikat dari pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu batasan, sampai di mana manusia ini bisa mengetahui sesuatu. Dan yang keempat yaitu validitas, bagaimana kita membuktikan bahwa pengetahuan itu benar. Nah, tentang teori kebenaran dalam epistemologi, sebuah informasi dikatakan benar jika memenuhi kriteria tertentu. Nah, 3 teori yang paling populer ini adalah yang pertama yaitu teori korespondensi. Yang kedua yaitu teori koherensi, dan yang ketiga yaitu teori pragmatis. Nah, kesimpulannya, epistemologi adalah alat saring untuk membedakan antara pengetahuan yang teruji atau sekedar kepercayaan atau asumsi. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang utama filsafat yang secara khusus menyelidiki hakikat nilai dan etika. Jika ontologi bertanya tentang apa itu ada, dan epistemologi bertanya tentang bagaimana kita bisa tahu, nah, maka aksiologi ini menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, ada 2 aspek utama aksiologi. Yang pertama yaitu etika atau filsafat moral. Yang kedua yaitu estetika atau filsafat keindahan. Ada fungsi penting aksiologi yaitu sebagai landasan normatif, evaluasi kegunaan, dan juga tanggung jawab moral. Nah, dari kesimpulan ini, aksiologi mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi buta dan berbahaya. Sebaliknya, dengan aksiologi, ilmu menjadi cahaya yang menuntun peradaban menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang keempat atau yang terakhir. Filsafat ilmu adalah seni menyeimbangkan ketiga pilar ini. Ilmu pengetahuan yang matang adalah ilmu yang tahu apa yang ia kaji atau ontologi. Tahu bagaimana membuktikannya yaitu epistemologi.
dan tahu bagaimana mengabadikannya untuk kehidupan, yaitu aksiologi. Terima kasih.